Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama saita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, semoga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan ridha dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini insya Allah kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 164 bagian yang kedua. Tema dari ayat ini adalah bahwa fenomena bahtera yang berlayar di laut yang dengan air Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan, semuanya merupakan tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berfikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, dan bahtera yang berlayar di laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal fulkil lati tajri fil bahr, dan bahtera yang berlayar di laut. Imam Ali As-Sabuni rahimahullah menerangkan maksud dari kalimat ini dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, as-sufunu as-sakhmatul kabiratul lati tasiru fil bahr, yakni kapal besar yang berjalan di laut. Ala wajhil ma wa hiya muwaqqaratun bil athqal, di atas permukaan air dan ia penuh dengan muatan. Lebih rinci dan dalam lagi Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwa makna daripada al-fulk sendiri adalah perahu yang besar. Kata ini dipakai dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jama', dan juga dipakai dalam bentuk mudzakkar atau muannats. Bima yanfa'un nas, dan apa-apa yang memberikan manfaat bagi manusia, artinya bima fihi masalihun nas, artinya membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, min anwa'il mutajiri wal bada'i, berupa macam-macam barang dagangan dan barang-barang keperluan manusia. Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa penghamparan laut oleh Allah Subhanahu wa taala agar bahtera atau perahu besar itu dapat berlayar dari satu sisi ke sisi yang lain untuk kepentingan kehidupan manusia, dan agar manusia dapat mengambil manfaat dari penduduk satu daerah ke daerah yang lain dan membawa untuk barang-barang yang diperlukan silih berganti.
وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah kering atau matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Hal ini senada dikemukakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sudah hafal di dalam surat Yasin ayat yang ke-33 sampai ke-36. Wa ayatul lahumul ardul maitah, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar adalah bagi mereka di bumi ini adalah bumi yang mati. Ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka ya'kulun, makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun. Dan kami jadikan padanya, pada bumi tersebut, kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liya'kulu min thamarihi wa ma'amilatu aydihim, supaya mereka dapat makan dari buahannya dan dari apa yang diusahakan dari tangan-tangan mereka. Afala yashkurun, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka yakni manusia, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Wa batha fiha min kulli dabbah. Dia sebarkan, dia Allah Subhanahu wa taala menyebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Artinya nasyara wa farraqa fil ardi kullama yadubu 'alaiha min anwa'id dawab. Allah menyebarkan dan mencerai-beraikan di bumi itu berbagai jenis hewan al-mukhtalifah fi ahjamiha wa ashkaliha wa alwaniha wa aswatiha, yang berbeda-beda dari ukurannya, kemudian bentuknya, warnanya, dan suaranya. Kata atau kalimat dabbah secara bahasa adalah segala sesuatu yang merayap atau melata di permukaan bumi, baik manusia maupun hewan. Diambil dari kata ad-dabib yang artinya adalah berjalan pelan-pelan. Namun kemudian secara kebiasaan ad-dabbah digunakan untuk menyebut nama hewan. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan pengisaran atau pergerakan angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Tasrifir riyah maknanya adalah hembusan angin yang bertiup ke berbagai arah. Al-musakhkhar maknanya adalah yang menundukkan atau mengendalikan. Jadi makna kalimat wa tasrifir riyah adalah kisaran angin yang berhembus ke arah utara dan selatan, panas dan dinginnya, lembut dan kencangnya. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, yakni adalah awan yang ditundukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan awan itu membawa air yang berlimpah lalu ditumpahkan ke bumi tetesan demi tetesannya. La ayatil liqaumi ya'qilun. Sungguh yang demikian tersebut terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan. Artinya, sungguh tanda-tanda dan bukti-bukti yang agung ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, kebijaksanaan yang maha luhur, dan rahmatnya yang maha luas bagi kaum yang akalnya benar, mengetahui dan merenungi bahwa perkara-perkara itu adalah ciptaan Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Demikian menurut Imam Ali As-Sabuni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah makna tafsir dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua dari Al-Quran, ayat yang ke-164 bagian yang kedua. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, barangkali ini adalah episode yang terakhir di bulan Sya'ban 1444 Hijrah. Insya Allah kami dari Majelis Baitul Quran Al-Fakir, Yayasan Tapin Mandiri Amanah, sebagaimana di bulan Ramadan yang lalu, insya Allah di bulan Ramadan 1444 Hijrah nanti, beberapa hari lagi insya Allah akan kita masuki, kami akan hadir full setiap hari di bulan Ramadan dengan program kami Ramadan bersama Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Insya Allah kita akan berjumpa dan menghiasi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan tafsir Al-Quran. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.